yang terhormat Ibu Madian selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Islam Kemuhamadiyahan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Dewina Fatmasari, NIM E2A020-100 dari kelas manajemen 2A. Di sini saya akan membahas pembaruan Islam di lingkungan sekitar. Namun sebelum saya membahas apa yang saya berikan di lingkungan sekitar saya akan sedikit menyinggung materi pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Pembaruan Islam yang ada di Indonesia itu ada dua macam, dalam bidang pendidikan sosial dan dalam bidang politik. Di antaranya di bidang pendidikan dan sosial yaitu ada yang dinamakan sekolah tawalib, yaitu sekolah ini yang sedang diterapkan di zaman modern seperti ini. Yang kedua ada Jumat Khair, yaitu organisasi ini semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum Mirat atau bangsawan Arab. Yang ketiga ada Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad ini memutuskan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Yang keempat ada Perserikatan Ulama, yaitu memiliki tujuan untuk menyatukan semua ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Yang kelima ada Nahdlatul Ulama atau NU. Untuk mencapai tujuannya, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, yaitu bidang keamanan, bidang pendidikan dan sosial, budaya, bidang ekonomi, serta mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keenam ada Muhammadiyah. Organisasi ini menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan keterampilan. Gerakan politik. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas maupun orsospol. Partai politik yang tumbuh sebelum kemerdekaan seperti contoh PARMI, SII, PII, dan SDI, dan kemudian berubah menjadi PSSI untuk sekarang. Dan di sini saya akan mengambil contoh dari sekolah tawalib yang ada di lingkungan sekitar saya. Contoh sekolah tawalib yang saya berikan ini yaitu TPA, atau bisa disebut dengan sekolah Arab, atau bisa disebut dengan sekolah Madin, atau bisa disebut dengan sekolah madrasah. Bedanya apa dengan sekolah tawalib zaman dulu? Mungkin kalau zaman dulu tidak ada istilah guru dengan murid, tidak ada fasilitas seperti meja, kursi, tidak ada yang dinamakan SPP, tidak ada yang dinamakan dengan uang pendaftaran, tidak ada yang dinamakan dengan wisuda, tidak ada yang dinamakan piknik atau berziarah keluar kota. Kalau zaman sekarang ini ada yang namanya guru, ada yang namanya murid, ada pendukung seperti meja kursi seperti layaknya sekolah pada umumnya yang ada di zaman sekarang. Mungkin bedanya kalau dengan sekolah umum seperti sekolah pagi itu, kalau sekolah pagi kan memakai seragam, sedangkan ini sekolah sore memakai baju sopan, baju muslim, rapi, begitu. Sekarang ada yang dinamakan mata pelajaran. Mungkin kalau sebelumnya sekolah tawalib pada zaman dahulu tuh tidak ada yang dinamakan mata pelajaran yang satu dengan satu yang lainnya. Mungkin para guru atau ketua menjelaskan itu ya seperti cerita biasa, menerangkan, tidak ada ya dengan istilah anak-anak sekarang kita pelajarannya nahwu, sorof, itu tidak ada. Kalau zaman sekarang ada
yang namanya dibeda-bedakan untuk mata pelajaran. Ada nahwu, shorof, hadis, tajwid, bahasa Arab, dan juga menggambar kaligrafi. Di sini saya mengambil contoh dari sekolah TPA yang ada di lingkungan saya. Istilah sekolah TPA ini untuk anak balita atau anak TK ya. Kalau mungkin SD sudah beranjak pindah ke sekolah madin, sekolah Arab atau sekolah madrasah. TPA ini dibentuk karena agar anak kecil sudah dibekali agama pastinya, dan alasan para tetangga saya menyekolahkan anak-anaknya ini agar tidak bermain di waktu siang hari, karena anak zaman sekarang kan susah untuk dibilangin ya, apalagi adanya gadget. Lah, dengan sekolah Arab ini anak-anak terhindar dari yang namanya main di siang hari. Kalau disuruh tidur susah, pengennya main terus. Makanya tetangga saya memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya yang masih TK, masih balita untuk sekolah di TPA. Sekolah di TPA itu sendiri diajarkan untuk cara membaca juz amma, terus menggandeng huruf hijaiyah, terus menggambar kaligrafi, seperti itu. Dan di TPA ini ada yang dinamakan dengan SPP bulanan, ada yang dinamakan uang pendaftaran di awal, dan ada yang dinamakan dengan wisuda. Jadi setelah anak-anak ini sekolah ya mungkin kurang lebih 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, setelah itu ada yang dinamakan wisuda. Anak-anak balita itu wisuda memakai toga seperti wisudawan anak kuliah itu. Nanti mereka diiringi dengan orang tua, naik kereta, diiring ke desa untuk merayakan kelulusan dari TPA itu. Dan nanti acara malamnya biasanya ada yang dinamakan dengan wisuda naik ke panggung, wisuda juz amma, seperti itu. Nah, setelah anak-anak dari TPA ini, mereka akan mendaftar ke sekolah jenjang berikutnya yang dinamakan dengan sekolah sore atau sekolah madin, atau bisa disebut dengan sekolah madrasah. Sekolah madrasah ini terdiri dari 7 kelas, yaitu 1A, 1B, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, sudah sampai kelas 6 doang. Dan di madrasah ini sendiri hampir sama dengan di TPA ya, tapi mungkin kalau di TPA pelajarannya tidak memakai kitab ya, tapi kalau untuk madrasah madin ini sudah menggunakan mata pelajaran menggunakan kitab pendukung. Ada pelajaran nahwu, ada pelajaran shorof, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran tajwid, ada pelajaran hadis, ada menggambar kaligrafi. Dan di madrasah ini juga ada yang dinamakan dengan SPP. Dan kalau di lingkungan saya itu sekolah madrasah itu ada seragamnya, tetapi seragamnya hanya satu, dipakai hanya ketentuan pada hari apa saja. Dan setelah murid-murid sampai kelas 6, ada yang dinamakan dengan ijazah juga, ada yang dapat ijazah. Terus biasanya para guru dan murid bersepakat untuk istilahnya piknik, kalau tidak berziarah gitu ke luar kota. Hal ini jelas membedakan dengan sekolah tawalid zaman dahulu. Zaman dulu tidak ada yang dinamakan dengan piknik keluar kota, tidak ada yang dinamakan dengan kitab, tidak ada yang dinamakan dengan pelajaran-pelajaran yang dibedakan. Setahu saya kalau untuk sekolah tawalid zaman dulu itu ya mungkin hanya ketua atau mungkin bisa disebut dengan sesepuh, tidak resmi, tidak guru, tidak.
Mereka hanya menjelaskan seperti halnya mengobrol, menjelaskan tentang Islam zaman dahulu. Hal ini juga yang membedakan antara sekolah tawalid zaman sekarang dan sekolah tawalid zaman sekarang. Dan mari kita lihat video yang telah saya ambil tentang bagaimana kondisi pembelajaran di TPA sendiri. Videonya ada di setelah video ini. Dari video serta penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya video ini semoga dapat memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh Ibu Madia kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.